ingin memprediksi ada kaitan apa geng motor dengan Bandar Markobay. Karena prediksi saya yang dulu ada kaitannya dengan Bandar Markobay, ya. Mari kita ungkap di sini kronologi atau ada hal-hal apakah yang bisa terungkap di sini terkait hubungan dari Bandar Markobay dengan geng motor tersebut. Ada hubungan apakah? Saya pakai kartu ini ya. Ada hubungan miracle, ada hubungan yang bagus di sini. Miracle itu kan keajaiban, bahwa Bandar Markobay dengan geng motor ini ada hubungan yang bagus. Kemudian ada petunjuk apa lagi? Ada vanity, ada kearoganan juga di sini, merasa paling ter seperti itu. Vanity, kesombongan, kearoganan dan lain sebagainya. Selanjutnya, fight, sebuah keyakinan. Wow. Jadi meyakinkan di sini bahwa Bandar Markobay itu ada hubungannya dengan geng motor. Dan di sini ada kondisi bahwa sifat yang mentang-mentang, ada vanity ini yang mungkin memberikan apa ya, kayak hasutan, kayak perintah dan lain sebagainya pada geng motor tersebut. Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Apakah Bandar Markobay ini memberikan perintah kepada geng motor? Ada summer solstice, ada kemarahan di sini yang begitu besar. Mengapa marah? Mengapa marah? Karena ada salah terima. Oh, jadi Bandar Markobay ini salah terima dan marahlah dia. Tentunya marahlah dia ini kepada pihak-pihak yang sudah memberantas pengedaran Bandar Markobay ini. Marahlah dia. Kemudian apa yang kamu lakukan di sini? Completion, menamatkan sebuah masalah dengan melakukan pembunuhan itu. Nah, ada simbol kuburan, ada orang meratapi, di belakangnya ada orang berseragam, di belakang orang seragam ada seseorang yang sembunyi. Sembunyi di balik seragam, berarti Bandar Markobay ini ada kaitannya dengan apa ya, pejabat-pejabat tinggi kala itu. Ini ada kesesuaian dengan prediksi saya loh ya. Malah saya memberikan contoh, saya kasih bocoran contoh dengan adanya Teddy Minahasa. Itu seorang aparat yang berkecimpung di dalam pengedaran narkoba dan sudah ditangkap. Setelah kasusnya Sambo, kemudian ditangkap Teddy Minahasa ini. Ternyata ada kemarahan yang begitu besar dari Bandar Markobay karena adanya salah terima. Salah terima ini berarti Bandar Markobay itu menduga bahwa semuanya ini karena akibatnya dari katakanlah bapaknya Eki yang saat itu sudah memberantas pengedaran narkoba di Cirebon ini ya. Dan pada akhirnya ada kematian di sini. Kematian yang didalangi seseorang berseragam. Jadi Bandar Markobay ini di belakangnya di pick up orang-orang yang berseragam yang mungkin kedudukannya lebih tinggi dari bapaknya Eki. Ini. Jadi udah jelas jelentrehnya loh ya. Jadi Bandar Markobay ini ada kerjasama dengan anak geng itu tadi, anak geng motor itu tadi, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Selanjutnya, kenapa bapaknya Eki dia membisu? Bapaknya Eki ini banyak yang disalahkan ya, banyak maksudnya netizen dan lain sebagainya, banyak yang menyalahkan bapaknya Eki karena tidak bersuara, juga konon kabarnya karena sudah salah tangkap dan lain sebagainya. Berbekal dari
kesurupannya Linda. Aneh berbekal dari kesurupannya Linda. Padahal Linda setelah saya prediksi menerima cuan. Linda, Aep, Mel menerima cuan. Nah, tentunya hal itu juga membangunkan ya. Mengapa bapaknya Eki diam untuk saat ini, tidak bergeming sama sekali? Kalau bapaknya Eki diam, kenapa? Guilt, kesalahan, ada kesalahan di sini. Kesalahan dalam hal apa? Kesalahan yang tumbuh, kesalahan yang sudah tumbuh. Selanjutnya, terkait peristiwa kematian. Nah, jadi Bapak Eki ini seperti yang dikira-kira oleh netizen bahwa dia juga merupakan punya andil dalam penangkapan beberapa orang yang diduga salah tangkap. Ini juga punya andil dari bapaknya Eki juga. Dan dia kenapa diam terkait kasus ini, terkait kasus kematian anaknya. Jadi dia juga merasa ada guilt, ada apa yang sudah dilakukan adalah sebuah kesalahan. Juga dia tidak berani ngomong karena Bandar Markoba ini adalah di pick up orang-orang yang di atasnya, dan disinilah dia jadi serba salah di sini. Kalau hanya salah tangkap oleh bapaknya Eki, tentunya kasus ini tidak akan serumit ini, bisa terbongkar. Tapi kalau sudah atasan-atasannya atau yang mempick up kasus Markoba ini adalah orang-orang yang kuat, juga nggak punya keberanian untuk untuk melawan di sini. Nah, sedangkan yang perlu kita cari tahu ini adalah Linda. Linda disuruh siapa kesurupan itu? Linda disuruh siapa kesurupan itu yang membuat pada akhirnya bapaknya Eki menjadi terbakar emosinya mengetahui kesurupan Linda itu, pada akhirnya bergerak. 3 hari setelah kematian Linda kesurupan. Saat kesurupan dia mengundang keluarganya Vina untuk datang ke rumahnya menyaksikan kesurupannya. Nah, rumah Linda dengan rumahnya Vina ini jawaban tidak. Kesurupan kok bisa begitu lama? Ternyata kesurupan abal-abal karena Linda mendapatkan imbalan atas drama kesurupan tersebut. Nah, siapakah yang menyuruh Linda? Disinilah yang harus dicari. Ya, pada akhirnya memicu adanya tertangkapnya beberapa orang itu tadi. Nah, tertangkapnya itu juga ada peran dari bapaknya Eki ini tadi. Makanya di sini serba salah bapaknya Eki, serba salah di sini sebenarnya. Karena dia juga sebagai bawahan dari atasan-atasan yang mempick up dari Bandar Markoba, tapi dia juga menyadari bahwa apa yang dilakukan juga merasa ada kesalahan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Benang merahnya seperti ini. Ada Bandar Markoba yang merasa marah terkait dari kebijaksanaan bapaknya Eki. Kemudian dia menghasut dari anak geng motor untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah pada akhirnya terjadi peristiwa kematian itu yang di pick up dari orang berseragam ini. Kemudian dari bapaknya Eki kenapa diam? Ternyata bapaknya Eki juga ada perasaan bersalah terkait dari pengungkapan kasus ini. Seperti itu ternyata. Nah, tinggal bagaimanakah kelanjutan kasus ini. Karena pihak kepolisian begitu kekeh meyakini bahwa Peggy Setiawan yang saat ini adalah pelakunya. Cuman kalau dari prediksi saya, bukan Peggy Setiawan yang itu pelakunya. Harus dikali lagi. Jangan karena namanya sama, kemudian dicokot dengan bukti-bukti yang kurang, dan lain sebagainya. Jadi Linda harus didalami siapa yang menyuruh kesurupan. Aep juga harus didalami siapa yang menyuruh dia bilang bahwa dia melihat Peggy Setiawan. Ada yang nyuruh, karena di prediksi saya ada ucapan terima kasih dari seseorang kepada Aep setelah dia memberikan pernyataan seperti itu. Dari Mel juga begitu, harus didalami siapa yang menyuruh dia speak up di media sosial. Karena ada prediksi, ada simbol hadiah saat saya memprediksi Memel. Jadi ketiga orang ini, Linda, Aep, Memel, harus ditangkap
untuk bisa membongkar kasus ini. Kuncinya di sini, dari siapa dia sampai berdrama seperti itu, atau dia disuruh siapa sampai berani berdrama seperti itu, ya. Kalau dari disuruh orang yang nggak punya wewenang, nggak punya kuasa, pastinya mereka mikir-mikir. Tapi kalau mereka di-pick up dari orang kuat, pastinya dia memiliki keberanian untuk bersuara karena merasa aman.